Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nizam. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis, jurusan Teknik Informatika, program studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang XML, berapa XML, yakni tugas dari mata kuliah Teknologi Web XML dan Web Service. Yang pertama yaitu XML3, atau XML yang berbentuk struktur pohon yang dimulai dari akar dan bercabang ke daun. XML3 dimulai dari elemen akar dan bercabang dari akar ke elemen anak. Seperti halnya istilah orang tua, anak, dan saudara, digunakan untuk menggambarkan hubungan antar elemen. Orang tua punya anak, anak-anak memiliki orang tua, saudara kandung adalah anak-anak pada tingkat yang sama. Selanjutnya, aturan sintak XML. Yang pertama, dokumen XML harus memiliki elemen root. Yang kedua, prolog XML. Yang ketiga, semua elemen XML harus memiliki tag penutup. Yang keempat, tag XML peka huruf besar dan kecil. Yang selanjutnya, elemen XML harus bersarang dengan benar. Selanjutnya, nilai atribut XML harus selalu dikutip. Selanjutnya, komentar di XML. Untuk aturan sintak XML itu banyak, cuman hanya beberapa saja yang saya paparkan di sini. Selanjutnya yaitu elemen XML. Apa itu elemen XML? Elemen XML adalah segalanya, mulai dari termasuk tag awal hingga elemen hingga termasuk tag akhir elemen. Sebuah elemen dapat berisi teks atribut elemen lainnya atau campuran di atasnya. Aturan penamaan XML itu silakan kawan-kawan baca. Selanjutnya, atribut XML. Atribut XML itu harus dikutip. Nilai atribut harus selalu dikutip. Tanda kutip tunggal atau ganda dapat digunakan. Untuk jenis kelamin seseorang, menggunakan elemen person dapat ditulis seperti sintak di bawah. Selanjutnya, XML namespace. XML namespace ini menyediakan metode untuk menghindari konflik nama elemen. Nama elemen ditentukan oleh pengembang. Hal ini seringkali mengakibatkan konflik saat mencoba mencampur dokumen XML dari aplikasi XML yang berbeda. Selanjutnya, menampilkan XML. File XML mentah dapat dilihat di semua browser utama. Jangan berharap file XML ditampilkan sebagai halaman HTML. Untuk menampilkan XML juga bisa menggunakan web server melalui localhost. Selanjutnya, HTML HTTP request. Semua browser modern memiliki objek HTML HTTP request bawaan untuk meminta data dari server. Selanjutnya, XML parser. Semua browser utama memiliki penguraian XML bawaan untuk mengakses dan memanipulasi XML. XML parser mendefinisikan properti dari metode untuk mengakses dan mengedit XML. Namun, sebelum dokumen XML dapat diakses, dokumen itu harus dimuat ke dalam objek XML DOM. Selanjutnya, XML DOM. Apakah itu XML DOM? DOM mendefinisikan standar untuk mengakses dan memanipulasi dokumen. Selanjutnya, yaitu XML dan XPath. Apa itu XPath? XPath adalah elemen utama dalam standar XLT. XPath dapat digunakan untuk menavigasi elemen dari atribut dalam dokumen XML. XPath digunakan di XLT. XPath adalah elemen utama dalam standar XLT. Dengan pengetahuan XPath, Anda dapat memanfaatkan SL. Selanjutnya, yang terakhir yaitu XML dan XLT. Dengan XLT, Anda dapat mengubah dokumen XML menjadi HTML, yaitu menampilkan
XLT atau Extensible Stylesheet Language Transformation adalah bahasa lembar gaya yang disarankan untuk XML. Kalau di HTML itu namanya CSS. XLT jauh lebih canggih daripada CSS. Dengan XLT, kita dapat menambah atau menghapus elemen dan atribut ke atau dari file output. Kita juga dapat mengatur ulang dan mengurutkan elemen, melakukan pengujian, dan membuat keputusan tentang elemen mana yang disembunyikan dan ditampilkan, dan banyak lagi. XLT menggunakan expect untuk menemukan informasi dalam dokumen XML. Jadi itu saja yang dapat saya paparkan di PowerPoint ke saya nih. Karena mohon maaf jika ada salah dan silap. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.